bersama-sama akan beribadah di hari Minggu ini. Adik-adik, kali ini akan ditemani oleh Kakak Risma dan juga Kakak Rini bersama sih. Kak Rini, apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Yuk Kak, kita ulangi lagi yel-yelnya ya. Kalau Kakak Rini tanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya apa? Baik, luar biasa. Yes. Oke ya, biar tambah semangat kita bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu ya Kak. Nyanyi dulu ya. Ayo Kakak bareng-bareng ya. Satu, iya. dua. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Oke, karena sudah semangat, kita mau nyanyi dulu nih Kak, biar nambah semangat lagi. Ya, kita sambut dulu pagi ini dengan hari ini. Oke, yuk kita nyanyi. Luar biasa ya. Kayaknya masih belum semangat Kak di hadirnya. Ini lagi berarti kali ini kita sambut lagi hari ini dengan lagu Roti dan Mentega. Tadi kan Kakak Rini udah bilang roti dan mentega. Sekarang kita mau nyanyi kembali. Kita bangkit berdiri ayo adik-adik. Kita satu hati di dalam Tuhan, mari kita sama-sama saat teduh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kami Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini.
dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita buka kembali pagi hari ini dengan lagu Ding Dong Ding Dong. Ding dong ding dong. Amsal 1 ayat yang berapa? Ke-7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan yamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Anak-anak dipersilakan dulu. Kita nyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 12. Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini adalah hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka.
Marilah kita berdoa, kita mengucapkannya bersama-sama. Ya Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Amin. Sambut hukum Taurat kita Kakak ini dengan kembali kita memuji Tuhan ya. Dari buku ND nomor 4. Mari kita berdiri. Kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Kita nyanyi kembali lagu kita biar tahu ya Kakak ini ya bahwa kita adalah pahlawan Kristus. Siapa di sini yang pahlawan Kristus? Saya. Kita semua pahlawan Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Akulah. Oke? Musik. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 5. Saya bacakan kepada kita semuanya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23.
berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Warta sekolah minggu, adik-adik, untuk minggu ke depan kita apa? Sekolah minggu melalui online ya Kak. Jadi masih tetap di rumah ya Kak. Iya. Walaupun tetap di rumah, kita jangan lupa tetap ibadah. Terus satu lagi seperti minggu kemarin yang sudah dijanjikan oleh Kakak Mary, Guru si Homi, sama Kakak Reni. Apa? Ada yang ingat nggak? Iya. Jangan lupa kita selfie, ya kan? Terus dikirim di alamat di bawah ini ya. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Jadi jam 7 kita sudah selesai mandi terus kita sudah siapkan hati kita, pastinya sudah semua ya Kak ya. Terus kita sudah siapkan hati kita, terus jangan untuk ibadah sekolah minggu. Terus minta sama mama dan papa untuk mendampingi atau untuk memoto kita, oke ya. Terus jangan lupa dikirimkan, oke ya. Itu aja warta sekolah minggu kita. Kita mau persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 412. Shalom, senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita awali firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita
berdoa menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 28 sampai ayat 35. Amang Pendeta bacakan bagi kita semua ya, dengar baik-baik. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan memberikan kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat bagus sekali karena tentang makanan. Ya, tentang makanan. Di sini disebutkan makanan mereka adalah roti. Nah, mana itu roti dari surga, dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Nah, ini yang mau kita pelajari. Amang Pendeta mau tanya dulu, sebelum kita kebaktian pada saat ini, apakah adik-adik semuanya sudah makan? Coba angkat tangan yang sudah makan. 1, 2, 3. Rame ya. Itu kenapa belum makan itu? Oh ya, baru bangun. Nah, udah. Nanti setelah kebaktian makan ya. Iya. Makanan. Ini bahayanya. Banyak orang berebut, berantem, berkelahi hanya karena makanan. Makanan sangat penting dalam kehidupan kita, maka itu sering dicari orang, dikejar orang, ya, supaya bisa bertahan hidup. Nah, untuk kita semua, makanan itu sangat penting. Siapa di sini yang malas makan? Jangan malas makan. Mama, bapak itu kerja, cari uang, cari duit untuk apa? Membeli makanan supaya kita bisa makan. Mama, bapak menyiapkan makanan di rumah. Itu supaya apa? Supaya kita yang makan. Ya. Jangan sampai kita menyedihkan hati mama, menyedihkan hati bapak karena apa? Tidak mau makan. Semua sudah tersedia. Makanlah, ya. Jadi bagi kita yang suka makan, puji Tuhan, pasti gembira orang tua kita. Maka itu, semuanya anak-anak Tuhan, kalau disiapkan makanan, disiapkan minuman, dinikmati bersama. Itu yang pertama. Karena sudah tersedia makanan, makanlah. Nah, yang jadi masalah di sini adalah banyak orang sulit memperoleh makanan. Banyak orang mengerjakan segala sesuatu untuk memperoleh makanan. Dan juga ada orang
yang ikut-ikutan datang kepada Tuhan Yesus. Ada yang tidak percaya, ada yang mau lihat mujizat doang, tapi yang lebih parah, supaya dia dapat makan gratis. Ya, ada orang yang mau ikut Tuhan Yesus karena mau makan makanan yang gratis. Kapan itu? Pada saat Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya. Mujizat yang mana? 5 roti dan 2 ikan. Iya. Nah, Tuhan Yesus bisa buat mujizat itu dan kasih makan banyak orang. Sehingga banyak orang dengan niat-niat dan keinginannya datang sama Tuhan. Oke, kita simpan dulu itu. Begini, Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Itu berasal dari siapa? Apa? Belum tahu ya. Yuk kita lihat videonya supaya kita memahami bahwa 5 roti 2 ikan itu berasal dari siapa. Mari kita saksikan. Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat, untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. "Kamulah yang harus memberi makan." Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Iya. Dari siapa? 5 roti 2 ikannya? Dari anak kecil. Dari anak sekolah minggu. Luar biasa. Mujizat Tuhan bisa memberikan banyak orang makan karena anak kecil. Karena anak sekolah minggu. Karena anak sekolah minggu. Sekarang anak-anak sekolah minggu sudah rapi-rapi, ganteng-ganteng, duduk bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya menyaksikan firman Tuhan hari ini. Anak sekolah minggu sangat berarti di hadapan Tuhan, karena merekalah bisa menunjukkan mujizatnya, karena merekalah bisa memberikan banyak makan bagi banyak orang. Yuk kita lihat video selengkapnya ya. Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat, untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi.
Kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mukjizat. Mengherankan. Itulah roti yang dibagikan oleh Tuhan Yesus, membuat banyak orang kenyang dan tidak lapar lagi. Benar, makanan membuat orang kenyang dan tidak lapar lagi. Tapi itu kebutuhan tubuh, kebutuhan jasmani. Tapi di balik semua yang Tuhan sudah tunjukkan, lihatkan, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Akulah roti hidup. Yesuslah roti hidup. Apa maksudnya? Roti hidup artinya ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam Tuhan Yesus, maka dia tidak lapar lagi, maka dia tidak akan mencari juru selamat yang lain, dia tidak akan putus asa, justru dia akan memperoleh kepastian keselamatan karena Tuhan Yesuslah memberikan keselamatan ke surga, ya. Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Seharusnya kita mati dihukum dan kita semuanya menderita pada masa akhir hidup kita. Tapi Tuhan Yesus menggantikan hidup kita. Dia disalib, dia dicambuk, dia mati, turun ke dalam kerajaan maut. Seharusnya kita ke sana, dia gantikan kita, dan di hari yang ketiga dia bangkit dalam kemenangan. Dan kita ikut dalam kemenangannya ketika kita percaya kepadanya. Yesuslah roti hidup itu, sehingga kita tidak akan mencari juru selamat yang lain. Adik-adik, Abang Pendeta tahu bahwa kita yang nonton di sini, kita yang beribadah sama-sama di sini, semuanya orang Kristen. Mungkin ada orang Kristen yang berasal dari orang tuanya yang Kristen. Mungkin ada orang Kristen yang mana orang tuanya baru masuk Kristen, atau yang Kristen tapi orang tuanya tidak Kristen. Siapapun kita, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua adik-adik untuk menikmati roti hidup, yaitu Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi yang mau percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhannya, coba angkat tangan. Angkat tangan, tinggi-tinggi. Ya, boleh dibantu sama orang tuanya. Ya, angkat. Ya, masih diangkat. Iya. Sekarang tangannya letakkan di dada. Letakkan tangannya yang sudah diangkat pada Tuhan Yesus itu di dada, supaya Tuhan Yesus menjadi jantung hati kita. Dan katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Ya, diulangi ya. Sama-sama Abang Pendeta diulangi. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Amin. Nah, sekali lagi ya, yang mau
menerima Tuhan Yesus secara pribadi, secara sendiri-sendiri masing-masing kita? Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan. Sudah? Ya, kita sudah angkat tangan. Maka letakkan tangan kita itu di dada kita, menjadi jantung hati kita, dan katakan sama-sama, ikuti amar pendeta. Tuhan Yesus, saya mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Amin. Woi, sukacita ya, karena Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Amang pendeta gembira, orang tua kita pasti gembira, dan lebih-lebih lagi Bapa di surga sukacita karena pengakuan dari mulut dan hati kita, Yesus juru selamat. Pertahankan itu dan jangan lagi mencari juru selamat yang lain. Meskipun banyak tantangan, rintangan, kesulitan, kesusahan yang dihadapi kita orang Kristen, tapi tetap kita bergantung, bersandar kepada Tuhan. Lihat tayangan tadi, anak kecil bisa mewujudkan mujizat, bahkan memberikan banyak makan 5.000 orang. Bahkan ada sisanya enggak? Ada sisanya. Berapa sisanya? Berapa? 12 keranjang. Aduh, luar biasa. Mungkin 12 keranjang ini tinggal dibagi-bagikan untuk murid-muridnya, kan? Ada berapa murid-murid Tuhan Yesus? 12. Itulah bonusnya orang yang ikut Tuhan Yesus. Ada saja berkatnya. Ketika dia melakukan pelayanan, ada saja yang lebih. 12 keranjang, satu-satulah mereka menurut amang pendeta ya. Tapi di dalam Alkitab betul-betul dituliskan 12 keranjang. Maka itu tetap ikut Tuhan Yesus bukan karena makanan, tetap ikut Tuhan Yesus karena Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa menguatkan setiap iman kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau yang dari surga rela datang ke dunia ini menjadi manusia, supaya kami yang adalah manusia diselamatkan melalui pengorbanan kematian Yesus Kristus. Dihukum yang seharusnya kami dihukum, namun Engkau menerima semua hukuman, menggantikan posisi kami sehingga kami terbebaskan dan diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau juga melihat anak-anak kami yang di rumah. Mereka angkat tangan menyambut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, kuatkan, mampukan mereka menjalani hari-hari dan kehidupan mereka, sehingga mereka setia dalam kehidupan mereka, dan mereka juga menjadi orang-orang yang unggul untuk mewujudkan mujizat Tuhan di muka bumi ini dengan cerita sang anak kecil memberikan 5 roti 2 ikan sehingga semua bisa makan. Kami percaya anak-anak kami yang di rumah, mereka juga akan bisa menjadi kebanggaan orang tua, sehingga sukacita orang tua terlihat melalui prestasi-prestasi kami. Kami menjadi anak-anak yang baik dan yang terbaik bagi orang tua kami, bagi orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, dan bagi gereja kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.